Saudara, sejak saya didapati bersih dari kanker, sembuh dari kanker, saya hidup dengan banyak larangan, saudara. Saya dilarang untuk makanan-makanan yang tidak sehat. Seperti makanan kaleng, makanan olahan seperti hotdog, itu tidak lagi saya konsumsi. Begitu juga dengan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, saudara. Itu saya coba kurangi karena itu akan mengakibatkan saya diare, pergi ke toilet berkali-kali mencret, dan itu nggak enak, saudara. Begitu juga saya coba mengurangi makanan yang bakar-bakaran. Padahal ikan bakar enak banget, saudara, ya. Minuman-minuman bagaimana? Sama, minuman-minuman yang tidak sehat, yang mengandung begitu banyak gula, pakai pemanis, pakai zat pengawet, itu saya coba hindari. Mungkin tidak 100% saya bisa turuti, tetapi minimal saudara saya coba mengurangi ya akan makanan dan minuman yang tidak sehat. Karena saya tahu, saudara, larangan itu dibuat dalam hidup saya bukanlah untuk menyiksa saya, menghakimi, menghukum saya. Bukan, saudara, tetapi larangan itu dibuat agar saya terhindar dari bahaya. Misalnya kankernya kambuh lagi. Makanya dibuat larangan itu. Dan saya tahu banget larangan itu dibuat untuk menyelamatkan saya, menghindari saya dari mara bahaya. Kalau Anda dapati sebuah gardu listrik dan ada tulisan dilarang memegang, jangan pegang, tegangan tinggi. Tapi kalau Anda langgar dan tiba-tiba Anda kesetrum, Anda akan hangus dan terbakar. Larangan, ada tulisan hati-hati, ada lubang. Tapi Anda nggak mau ikuti, Anda langgar larangan itu, tiba-tiba Anda bisa kejeblos dalam lubang. Ke rumah orang lain ada tulisan di pintu pagar, saudara, awas anjing galak, tapi Anda nyelonong saja, nggak pedulikan larangan itu. Jangan salahkan tiba-tiba ada anjing yang menggigit Anda. Nah, jadi kita paham larangan-larangan itu dibuat untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga larangan yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan melarang kita ini, Tuhan melarang kita buat itu, bukanlah karena Tuhan kejam dan ingin menghukum Anda, tetapi sebetulnya Tuhan buat larangan-larangan itu untuk menghindari kita dari bahaya. Misalnya saja saudara dikatakan saudara janganlah hidup dengan seks bebas. Karena sebetulnya dibuat untuk menghindarkan dari penyakit kelamin, dari penyakit AIDS yang mengerikan. Kalau Anda langgar dan hidup seks bebas semau-maunya, maka kemungkinan Anda akan mendapati hidup Anda hancur karena penyakit tersebut. Jangan mencuri, karena kalau kedapatan Anda mencuri, jangan salahkan, Anda bisa digebukin sama orang-orang. Bahkan mungkin satu kampung ya bisa begebukin kita. Jangan berzina, karena zina itu merusak diri, saudara. Ya, berzina itu bukan hanya merusak orang lain, tapi sebetulnya lebih lagi merusak dirimu sendiri. Jangan mengambil istri orang, ya, supaya Anda tidak lagi dihajar pada waktu Anda mengambil istri orang. Anda bisa dihajar oleh suami wanita itu, saudara. Betul ya? Jangan buat ini, jangan buat itu. Semuanya larangan Tuhan dimaksudkan supaya kita terhindar dari bahaya. Setuju, saudara? Amin, saudara. Nah, dikatakan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ke 16. Dikatakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu, saudara, bahasa aslinya dikatakan epitumia.
adalah sebuah keinginan untuk sesuatu yang terlarang. Yang terlarang, yang dilarang justru ingin. Seperti Adam, saudara ya. Dilarang makan buah. Yang terlarang justru Adam buat. Dan itulah sifat dosa, saudara. Ya, larangan-larangan dibuat tapi dilanggar karena mengikuti hawa nafsu. Padahal hidup kita adalah sebuah kumpulan dari sebuah kebiasaan, saudara. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah, saudara, perbuatan yang terus-menerus diulang. Kebiasaan adalah perbuatan yang terus-menerus diulang. Perbuatan itu dari mana? Ya tentunya dari pikiran, saudara. Misalnya saja Anda berpikir besok pagi saya mau bangun pagi dan olahraga. Dan besok pagi Anda buat apa yang telah dipikirkan Anda, yaitu bangun pagi dan olahraga Anda lakukan. Dan bila itu Anda lakukan berulang dan diulang, berulang keesokan harinya dan selanjutnya, maka itu menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas. Paham ya saudara ya? Jadi saudara, kebiasaan adalah perbuatan yang terus menerus diulang. Ada begitu banyak saudara kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Entah kebiasaan yang baik maupun yang buruk. Tadi kebiasaan olahraga baik tentunya. Tapi ada juga banyak kebiasaan yang buruk, saudara. Misalnya merokok. Ya, Anda kalau berpikir nggak masalah dengan rokok, Anda lakukan dan Anda buat merokok. Dan diulang ya tiap kali, tiap hari. Maka Anda itu jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaannya adalah merokok. Paham ya saudara ya? Nah padahal saudara ya, manusia itu diciptakan awalnya tidak seperti itu. Tapi sifat dari dosa lah yang membuat manusia suka akan hal-hal yang kotor. Akan hal-hal yang jahat. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang ngeres, hati yang kotor, saudara, pikiran yang kotor. Wah itu jadi sebuah kebiasaan, kalau diulang-ulang jadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Padahal umumnya manusia itu suka akan hal-hal yang bersih. Kalau Anda makan di restoran, saya percaya Anda akan pilih restoran yang bersih. Kalau kita nginep di hotel, maka kita inginkan kamar tidur hotel itu bersih. Setuju ya saudara ya? Begitu juga dalam kendaraan saudara, mobil kita maunya bersih. Yang betapa nggak enaknya di mobil kalau banyak sampah dan bau saudara. Kendaraan umum juga kita inginkan kendaraan umum yang bersih. Rumah kita juga kita inginkan yang bersih. Dapur kita juga kita inginkan yang bersih. Betul saudara? Karena sifat manusia umumnya tuh suka yang bersih saudara. Dari mana sih sifat manusia yang suka bersih? Lihat saudara. Ya Kejadian 1 ayat 27 saudara. Kejadian 1 ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya atau menurut rupanya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Artinya Anda dan saya diciptakan serupa, segambar dengan dia. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang suka bersih. Maka pada umumnya karena kita segambar, serupa dengan Tuhan, sebetulnya Anda dan saya adalah suka yang bersih. Tapi heran, kadang-kadang kita suka buat hal-hal yang kotor saudara dalam hidup kita. Saya ingat pada satu kali dalam sebuah pelayanan di sebuah desa, saudara, saya selalu disuguhi oleh penduduk itu minuman teh manis. Satu kali saya minta air putih, tapi nggak ada katanya. Saya heran saudara, ternyata memang penduduk di desa itu kesulitan mendapatkan air bersih. Maka mereka menampung air hujan, entah itu di gentong, di baskom, atau mungkin kebanyakan mereka buat sumur ya untuk menampung air hujan. Dan pada waktu kami dapati sumur di mana airnya diambil untuk kami minum,
Wow, saudara, nggak ada keinginan, nggak berselera untuk minum deh, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya selain sumur itu menampung air, tapi juga menampung hal-hal yang kotor. Sendal yang kotor, sendal jepit yang rusak, wah baju-baju yang sudah nggak kepake, saudara. Ada begitu banyak kotoran di sumur itu, yang menghilangkan nafsu kami, yang membuat kami tidak lagi berselera untuk minum. Kenapa dibikinkan teh manis? Karena menghindari keruhnya air hujan yang kekuning-kuningan, maka disamarkan dengan dibuatkan teh. Diberi pemanis gula supaya juga menyamarkan baunya, saudara, dan rasanya. Kita tidak lagi bisa minum dengan nikmat karena tahu itu air yang kotor. Kenapa, saudara? Memang karena manusia umumnya suka yang bersih, tidak suka yang kotor. Coba perhatikan dan ingat waktu kita punya anak kecil, saudara, yang baru pulang dari bermain. Maka saya ingat banget dulu anak saya lagi pergi bermain, masih kecil. Maka waktu dia pulang saya pasti beri perintah. Mandi, cuci kaki, cuci tangan, cuci rambut, ganti baju, bersih. Harus bersih, karena saya nggak menginginkan anak saya kotor, saudara. Ya bau badan, bau matahari, kotor debu di mana-mana, belepotan enggak. Tapi saya suruh dia mandi. Kalau kecil saya mandikan dia, saudara. Saya pakaikan sabun wangi, saudara. Ya saya percaya Anda juga seperti itu sebagai orang tua. Tidak ada yang suka anaknya bau badan, bau matahari, kotor. Tapi kita suka anak-anak kita yang bersih. Tapi heran manusia suka hal yang kotor dibuat dalam hidupnya. Entah dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang ngeres, tontonan-tontonan yang kotor, saudara, ya, hati yang kotor, dendam, benci, saudara. Wah, kita hidup dengan penuh banyak kekotoran. Nah kadangkala mungkin, saudara, kita dapati kita bisa jadi stres, depresi. Karena begitu banyak larangan-larangan yang Tuhan buat tapi justru kita langgar, saudara. Ya khususnya waktu saya dulu, saudara. Aduh, waktu saya melanggar firman Tuhan misalnya, jangan membunuh. Saya tidak membunuh tentunya. Amin, saudara. Saya nggak pernah bunuh orang, saudara. Kecuali bunuh nyamuk. Tidak, saudara. Tetapi saya baca, waktu kamu membenci sebetulnya kamu sudah membunuh. Wah, saya pikirkan tadi saya membenci si A si B, berarti saya sudah jadi pembunuh. Wah, kepikiran, saudara. Dia berkata jangan mengingini milik orang lain. Saya mengingini tas ibu itu, cakep banget ya. Ih, keren bajunya ya. Bapak-bapak lihat tetanggamu punya mobil baru dan tiba-tiba ada keinginan juga punya mobil seperti tetanggamu. Kita nggak mungkin, saudara, hidup sempurna. Ada begitu banyak larangan yang kita langgar. Setuju, saudara? Wah, itu, saudara, bagi kita yang mau hidup benar menjadikan sebuah kepikiran dan kadang-kala membuat kita stres loh, saudara. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya ingin banget hidup benar di mata Tuhan. Maka kalau saya dapati diri saya lagi kotor, saya bisa stres. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Firman-Nya lihat, saudara. Firman-Nya lihat, saudara. Efesus, ya dikatakan Efesus 5 ayat ke-26. Supaya ya kita disucikan dan menjadi miliknya yang istimewa. Juga kita disucikan melalui firman Tuhan yang sudah Yesus ajarkan. Itu bagaikan air murni yang membersihkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Pada waktu saya dapati diri saya kotor karena pikiran yang kotor, hati yang kotor, penuh dendam dan kebencian, saudara. Saya membaca firman ini dan itu menjadi sebuah, saudara, keteguhan yang luar biasa. Saya menjadikan damai lagi hati saya. Kenapa? Karena saya tidak lagi bergantung kepada kekuatan saya untuk melakukan dan mentaati firman Tuhan, untuk tidak melanggar larangan-larangan Tuhan. Tetapi pada waktu saya baca ini, bahwa firman Tuhanlah yang membersihkan kita. Sama seperti saya memandikan anak saya yang kotor, yang berlepotan debu, yang bau, saya suruh mereka mandi. Saudara, begitulah Tuhan waktu melihat kita yang kotor,
Tuhan memandikan kita. Dengan apa, saudara? Tadi jelas dikatakan memandikan kita dengan firman. Haleluya. Artinya firman yang lagi sedang Anda dengar hari ini, firman yang Anda baca setiap hari, Anda dengarkan firman, Anda dengarkan firman, Anda dengarkan firman, maka tanpa Anda sadari firman itu membersihkan hidup kita. Haleluya. Untuk itu cintai firman, sempatkan, punyai waktu saudara untuk membaca firman setiap hari. Karena firman itu yang membersihkanmu sehingga engkau tidak lagi jadi kotor dan bau, tapi engkau jadi bersih dan bersih. Bukan dengan kekuatan kita, karena sekali lagi Anda dan saya tidak akan pernah mampu saudara untuk saudara mentaati larangan-larangan Tuhan, gak bisa. Tapi pada waktu kita dimandikan, dibersihkan. Waktu kita kotor, Tuhan mandikan lewat firman. Waktu kita kotor, Tuhan mandikan. Waktu kita berpikir kotor, Tuhan mandikan dengan firman. Maka saudara, Anda tidak lagi menjadi orang yang kotor dan bau. Tapi Anda adalah orang yang bersih dan wangi. Amin. Itulah kebaikan Bapamu dan Bapa saya. Luar biasa, saudara. Jadi hidup kita bukan lagi bergantung kepada perbuatan kita, saudara. Tetapi kita bergantung kepada kekuatannya. Yang memampukan kita untuk saudara mengikuti larangan-larangan Tuhan. Untuk hidup bersih, saudara. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia yang selalu membersihkan kita. Menyucikan kita, memandikan kita lewat firman-Nya. Jadi dengarlah firman Tuhan setiap kali. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Amin. Saya percaya hidup kita didapati bersih di mata Tuhan. Amin. Saya berdoa biarlah kita jalani hidup kita dengan penuh ketenangan, saudara. Ya, karena Anda tidak lagi dituduh sebagai orang yang kotor, yang sudah melanggar larangan-larangan Tuhan. Larangan Tuhan dibuat bukan untuk menyakitimu dan menghukummu, tapi dibuat untuk kebaikan kita. Dan pada waktu kita, saudara, nggak sanggup melanggar perintah Tuhan, larangan Tuhan, kita langgar, jangan khawatir. Dengarkan firman dan biarkanlah Bapamu memandikanmu lewat firman-Nya sehingga engkau bersih adanya. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.